Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Al-Rehaki, mahasiswa PMAK Migas Cepu dengan NIM 1914-2003 dari jurusan Teknik Pengolahan Migas semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya yang berjudul Optimasi Kinerja Depo Tanager Reguler di PT ABC LPG Plant Limo Timur Prabu. Adapun outlet atau pembahasan yang akan saya jelaskan di slide berikut, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima yaitu sumber. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi LPG atau liquefied petroleum gas adalah hasil dari pengolahan gas alam yang tersusun dari kondensat, senyawa hidrokarbon, serta zat-zat non-hidrokarbon yang berupa pengotor. Untuk memperoleh produk LPG yang berkualitas, maka perlu dilakukan proses pemurnian dan pengolahan yang sesuai. Salah satu alat yang digunakan untuk melakukan proses pemurnian dan pengolahan LPG yaitu debutanizer reboiler. Reboiler adalah peralatan perpindahan panas yang berfungsi untuk mendidihkan kembali atau menguapkan sebagian produk bawah dari kolom distilasi, sehingga fraksi-fraksi ringan yang terikut dari bawah produk dapat diuapkan kembali. Debutanizer reboiler merupakan pemanas dengan tipe shell and choke yang berfungsi untuk mengatur temperatur kolom debutanizer. Karena proses yang berkelanjutan, maka efisiensi debutanizer reboiler akan terus menurun. Hal tersebut disebabkan oleh timbulnya kotoran yang menempel pada dinding dalam atau luar debutanizer reboiler, sehingga menghambat proses perpindahan panas. Untuk mengetahui kinerja dari reboiler tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan secara aktual pada kondisi operasi tertentu. Kemudian dilakukan optimasi untuk meningkatkan efisiensi dari debutanizer reboiler. Selanjutnya yaitu metode. Metode dalam penelitian ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data hasil dari suatu variabel yang diamati. Metode tersebut meliputi variabel penelitian, metode kerja, dan metode analisis. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat, di mana keduanya mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Variabel bebas dalam penelitian ini berupa total laju aliran atau flow rate, suhu masuk atau inlet, suhu keluar atau outlet, dan specific gravity dan API. Adapun variabel terikat pada penelitian ini berupa beban panas, heat dati, log mean temperature difference atau LMTD, temperatur kalorik, flow area, kecepatan aliran massa, bilangan Reynolds, bilangan French, faktor dimensi untuk heat transfer, koefisien perpindahan panas, temperatur dinding tube, rasio viskositas fluida, koefisien perpindahan panas terkoreksi, koefisien clean overall, koefisien descent overall, volume factor, pressure drop, dan efisiensi reboiler. Lalu selanjutnya pada metode kerja, berisi tahapan-tahapan dari awal sampai dengan akhir penelitian, yang mana terdiri dari 3, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Untuk tahap persiapan meliputi melakukan kajian ilmiah atau studi pustaka, baik secara online maupun praktik lapangan. Tahap pelaksanaan mencakup perhitungan heat and mass balance, perhitungan efisiensi proses, dan perhitungan optimasi flow rate. Tahap penyelesaian terdiri dari perbandingan nilai optimasi dengan kondisi aktual, analisis hasil perhitungan, pengaruh terhadap perekonomian, dan pemberian kesimpulan dan saran. Pada metode analisis menggunakan cara pendekatan deskriptif dan studi literatur dengan menggunakan tahapan perhitungan yang meliputi neraca massa dan neraca panas reboiler, hasil optimasi flow rate, serta hasil efisiensi yang optimal pada reboiler, kemudian melakukan perbandingan antara hasil optimasi dengan kenyataan yang terjadi di lapangan
berdasarkan standar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada tabel data desain reguler dan ada data operasi reguler. Jadi penentuan optimasi flow rate untuk peningkatan efisiensi reguler sangat berkaitan dengan perhitungan neraca massa dan energi dari reguler, di mana data-data yang diperlukan, baik data desain maupun data operasi dalam proses perhitungan, telah dipaparkan sesuai dengan tabel yang ada pada slide ini. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil perhitungan reguler. Hasil perhitungan efisiensi thermal debutannya reguler menggunakan metode Dit Factor atau volume factor dan pressure drop. Dit Factor menunjukkan faktor pengotor, yakni tahanan kotor, yang berfungsi untuk mengantisipasi penumpukan kerak atau impuritas baik pada dinding dalam maupun pada dinding luar cup reguler. Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan nilai dit faktor sebesar 0,0446 jam Fed 2 Fahrenheit per BTU. Sedangkan batas dit faktor yang diizinkan sesuai dengan data desain adalah 0,00032 hour feet Fahrenheit per BTU. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dit faktor yang didapat melebihi batas yang diizinkan, sehingga efektivitas proses transfer panas pada debutanizer reguler menjadi rendah. Hal ini disebabkan terdiri pengotor yang terbawa oleh fluida yang menempel pada dinding reguler secara terus-menerus dan menumpuk, sehingga dapat menimbulkan kerak dan menghalangi terjadinya proses perpindahan panas antara fluida yang mengalir pada shell dan cup. Oleh karena itu, harus dilakukan pembersihan atau cleaning pada alat debutanizer reguler agar proses perpindahan panas dapat menjadi lebih maksimal. Selanjutnya dari nilai pressure drop menunjukkan penurunan tekanan pada aliran fluida di shell atau di cup. Dari hasil perhitungan didapat nilai pressure drop pada bagian cup diperoleh sebesar 2,5719 psi. Sementara untuk data desainnya adalah 4,6 psi. Nilai pressure drop yang didapat dari hasil perhitungan pada cup set masih di bawah batasan yang diinginkan, sehingga dapat dikatakan bahwa cup set pada reguler ini masih layak digunakan. Nilai efisiensi thermal yang diperoleh dari perhitungan reguler menggunakan data aktual, yaitu sebesar 56,94%. Menurut Diki Karen, dalam proses heat transfer, reguler dapat dikatakan efisien dan layak digunakan pada efisiensi 75 hingga 80%, sehingga dapat dikatakan bahwa debutanizer reguler memiliki kinerja yang kurang baik, tidak memenuhi syarat efisiensi dan perlu dilakukan optimasi. Nah, untuk pengoptimasiannya itu, maka di sini ada tabel trial and error. Nah, umpan dari depotanizer reguler yang masuk melalui shell berupa hidrokarbon liquid dan menggunakan fluida pemanas berupa oil yang meliputi cup guna mendapatkan transfer panas yang maksimal, dilakukan metode trial and error variabel bebas dengan mengatur aliran masuk dari hot oil dan mempertahankan nilai inlet temperatur, outlet temperatur, dan CP untuk mendapatkan efisiensi yang optimum. Metode ini dapat dilakukan karena menyesuaikan efisiensi desain yang memiliki efisiensi sebesar 77,31%. Dengan adanya fungsi batasan efisiensi, maka kita dapat melakukan trial and error variabel bebas dari nilai flow rate hot oil untuk memperoleh variabel terikat, tetapi tidak boleh melebihi batasan efisiensinya. Lalu bisa dilihat di tabel ini, berdasarkan hasil trial and error sebanyak 8 kali pada variabel bebas flow rate hot oil dan mempertahankan CP, T1 dan T2. Diperoleh nilai efisiensi maksimal yang sesuai batasnya dari reguler tersebut yaitu 77%. Dan diperoleh dari nilai flow rate sebesar
10.987 lb per hour. Selanjutnya ada analisa keekonomian. Dengan perhitungan flow rate hot oil aktual dan flow rate hot oil, hasil optimasi yang didapat dengan hasil sebagai berikut. Flow rate hot oil aktual sama dengan 55.241 lb per hour. Untuk yang optimal yaitu 40.987 lb per hour. Berdasarkan kedua perbedaan hasil tersebut, perhitungan keuntungan ini memanfaatkan pengurangan flow rate hot oil dengan hot oil yang demikian. Maka dapat dihitung di bawah ini. Flow rate hot oil aktual dikurang flow rate hot oil optimasi. Di mana hasilnya yaitu 14.254 lb per hour. Catatannya satu barel hot oil sama dengan 151,1 USD, di mana dikonversikan menjadi barel yaitu 57,05 barel per hour, mana keuntungan yang didapat atau keekonomiannya itu sebesar 10.902,255 USD atau dikonversikan ke rupiah yaitu 161.486.419,43 rupiah per jam. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama adalah nilai dead factor atau volume factor artinya pada debit energi reguler melebihi batas dead factor atau volume factor yang diizinkan yaitu 0,00032 Fahrenheit per BTU. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan pembersihan atau cleaning pada reguler tersebut. Yang kedua adalah pressure drop dengan shell and choke nilainya masih di bawah dari batas yang diizinkan. Jadi reguler ini masih layak digunakan. Yang ketiga, semakin besar pengurangan flow rate hot oil, maka semakin meningkat efisiensi dari reguler. Dan setelah pengoptimasian pada debit energi boiler, maka didapat efisiensi sebesar 76,75%. Yang keempat, dengan menggunakan harga oil sebesar 151,1 USD per barel, maka didapat penghematan biaya sebesar 161.486.419,43 rupiah per jamnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.